Sudah terlihat slide saya? Sudah, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjutkan perkuliahan medan elektromagnetik ya. Setelah pekan lalu diberikan kuis mengenai gaya magnet. Jadi sebelum masuk ke pembahasan medan magnet, jadi muatan itu akan terpengaruh oleh kalau dia muatannya diam, maka dia akan terpengaruh satu sama lain dengan medan listrik ya. Tapi kalau muatannya itu bergerak, maka dia akan mengalami pengaruh dari medan magnet juga, ya. Jadi itulah yang kemarin itu kita selesaikan melalui collab ya. Kalau ada muatan yang bergerak dengan kecepatan V dan ada pengaruh dari medan magnet B, berapa gaya yang dirasakan oleh muatan tersebut. Nah, di sini terlihat perbedaan ya, bahwa ketika kita membahas gaya listrik dan medan listrik, itu muatannya tidak ada pergerakan, tidak ada faktor kecepatan muatan. Kalau dalam gaya magnet dan medan magnet, itu ada pengaruh kecepatan. Ya, jadi ini sudah ada sesuatu yang membedakan antara fenomena medan listrik dan fenomena medan magnet. Bahwa kalau medan magnet, muatannya itu harus bergerak. Itu kunci intinya. Jadi muatannya harus bergerak jika dia ingin bisa merasakan gaya akibat medan magnet atau jika dia ingin menimbulkan suatu medan magnet. Nah, muatan yang bergerak kita kenal dalam teknik elektro itu adalah arus. Ya, jadi nanti akan kita bahas berikutnya. Fenomena kemagnetan yang mau dibahas dalam beberapa pertemuan ini adalah yang terkait dengan medan magnet yang timbul akibat adanya aliran arus. Ya. Karena sebenarnya magnet itu bisa dibuat atau dimunculkan dengan tiga aspek ya. Yang pertama, memang materialnya itu magnet, bersifat magnet. Contoh kalau kalian punya magnet yang untuk nempel di kulkas tuh ya, atau ya magnet permanen lah, yang iodinium atau apa gitu ya, yang bisa dibeli untuk menempelkan sesuatu, itu memang materialnya bersifat magnet dari struktur materialnya. Nah, yang bagian ini itu dikajinya ke bidang material dan bidang fisika yang masuknya ke atom ya, bagaimana dia bisa bertindak sebagai magnet. Dan ini tidak dibahas di kuliah ini. Yang kedua, magnet yang ditimbulkan dari muatan yang bergerak. Nah, ini yang akan dibahas di kuliah. Muatan bergerak itu akan menghasilkan magnet ataupun juga merasakan medan magnet. Muatan yang bergerak atau arus listrik. Yang ketiga itu adalah medan magnet atau fenomena magnet yang ditimbulkan akibat perubahan medan listrik. Ini nanti di gelombang ya. Kalau kita sempat sampai di gelombang dibahas, kalau tidak sempat ya berarti tidak sampai. Ya, intinya adalah kita akan bahas yang poin yang muatan yang bergerak atau arus listrik yang terkait dengan bagaimana dia bisa menimbulkan medan magnet. Kalau dalam gaya Lorentz gaya magnet adalah muatan yang bergerak itu bisa merasakan gaya akibat pergerakannya dan juga medan magnet eksternal. Lalu yang kedua, ada dua notasi huruf tentang tentang kemagnetan ya. Kalau kita dalam listrik itu ada rapat flux listrik D dengan relasinya adalah dengan medan listrik E itu ada konstanta permitivitas pada ruang vakum ya. Ini sudah kita bahas, ini rapat flux listrik, ini adalah medan listrik. Nah, dalam kemagnetan itu ada rapat flux magnet B dan intensitas medan magnet H. Ya, jadi rapat flux magnet B yang H ini adalah intensitas medan magnet. Dan relasinya adalah mu 0.
ya, permeabilitas di ruang bebas. Kalau nanti kalau di kapasitor kita sudah bahas, di elektrik itu ada ER-nya berapa, itu karena tergantung dengan material dan bahannya. Kalau di kemagnetan itu ada permeabilitas bahan mu R. Nanti ya, kalau dibahas tentang material magnetik untuk melihat bagaimana efek efek material terhadap medan magnet. Kalau di kapasitansi kemarin itu adalah permitivitas relatif. Kalau di magnet ada permeabilitas relatif R. Tapi untuk sekarang kita akan bahas permeabilitas untuk ruang bebas mu 0. Ya, sama seperti ketika bahas medan listrik itu adalah ada 1/4 pi mu 0. Ini adalah konstanta yang ada dalam perhitungan. Begitu juga dalam medan magnet nanti ya. H itu nanti juga ada hubungannya dengan permeabilitasnya ya, mu 0-nya. Oke. Dan ini angkanya 4pi kali 10 minus 7. Dan seperti kalau kita pada UTS atau pada PR sebelum-sebelumnya akan saya katakan tidak perlu dihitung, cukup bentuknya mu 0 berapa-berapa sudah menjadi jawaban yang valid ya. Tidak perlu dikalikan dengan 4 kali 3,14 sekian itu akan memperpanjang jawaban. Cukup mu 0 itu sudah variabel yang sudah diketahui secara umum, tidak perlu dihitung lagi. Nah, untuk kemagnetan kita akan bahas, kalau sebelumnya pada medan listrik ada Gauss ya, Coulomb dan Gauss. Nanti di medan magnet ada banyak ya, ada Biot-Savart, ada Ampere, ada Faraday. Ya, jadi yang pertama tentang hukum Biot-Savart. Jadi ini panjang secara teksnya. Kalau secara penjelasannya adalah hukum Biot-Savart itu seperti ini supaya mudah menjelaskannya dengan diagram dan persamaan. Kalau kita punya suatu saya gambar di sini sih. Kalau saya punya suatu filamen kawat, ya, kenapa filamen saya sebutnya? Karena kita anggap diameternya sangat kecil. Ya. Kalau ada efek diameter nanti ada ceritanya beda lagi. Diameter kawatnya sangat kecil, dia dialiri arus. Ada yang bisa mengkonfirmasi kalau ini saya sudah tampil catatan saya, coret-coretan? Tampil Pak, sudah Pak. Oke, ya. Jadi ada filamen kawat, karena bentuk Biot-Savart ini adalah umum ya. Kawatnya mau berbentuk seperti apapun, melingkar-lingkar, yang penting dia memiliki arus yang dialiri. Ya tentu saja kalau ada aliran arus, logikanya di suatu tempat dia akan balik ya. Dia ada arus baliknya. Kalau enggak, kalau tidak ada arus balik, tidak akan ada aliran kalau kawatnya putus ya. Tapi kita kaji dulu di sebagian bagian dari kawat. Makanya nanti ada elemen diferensial ya yang di slide tadi. Kenapa elemen diferensial? Karena kita mau bahas bagian-bagian kecil dari kawat ya. Lalu kita mau cari misalkan di titik sini. Titik uji, titik P. Kan sudah Biot-Savart itu mengatakan bahwa kalau ada muatan yang bergerak itu akan ada medan magnet di sekitarnya, dan kalau kita mau melihat di suatu titik P itu ada turunan persamaan Biot-Savart tadi. Ya ini kita kaji adalah kalau saya punya kawat seperti ini dialiri arus I, lalu ada suatu titik P di ruangan di sekitarnya, kita mau cari berapa medan magnet di sini. Ya, sama seperti ketika dalam medan listrik, kalau saya punya muatan di sini, muatan sumber, lalu ada titik uji P, ditanya berapa medan listrik di titik ini. Ya, sama. Nah, bedanya ini tadi kan, kalau medan listrik dan gaya listrik itu muatannya tidak perlu bergerak. Kalau medan magnet muatannya harus bergerak, yaitu dalam bentuk arus listrik. Nah, hukum Biot-Savart menghubungkan antara beberapa parameter ya. Yang pertama adalah arus. Arus ini adalah skalar. Besar arusnya skalar ya.
Nah, yang kedua adalah lintasan bagian kawat. Nah, ini adalah bagian kawat yang kita sebut sebagai elemen diferensial dari panjang kawat. Kalau panjang kawat totalnya itu adalah L, maka bagian kecil, ini saya nggak bikin kecil, tapi ya supaya jelas ya. Yang jelas ya kalau kita punya elemen diferensial D begini, artinya sangat kecil mendekati 0. Makanya namanya diferensial. Walaupun dalam sketsa supaya jelas ya nggak bikin kecil. Nah, DL ini adalah vektor. Kenapa? Karena DL ini punya panjang ya, satuan panjangnya berapa? Misalkan 1 milimeter atau 1 nanometer, 1 atometer ya, yang paling kecil lah. Punya panjang dan punya arah. Kalau kita kaji di sini, arah DL itu adalah ke sana. Beda kalau saya kaji DL-nya di sini misalkan. Ini DL yang 2, arahnya ke sana. Jadi, walaupun sama-sama besarnya DL itu 1 milimeter, tapi arah DL-nya beda. Ya. Jadi arah DL-nya beda. Karena kawatnya bentuknya juga akan berbeda di sepanjang lintasan. Makanya disebut vektor DL. Itu yang kedua, elemen yang kedua. Dan yang ketiga adalah tentu saja jarak. Kalau kita tarik garis lurus antara DL, ya titik tengahnya misalkan, ke titik P. Ya, garis lurus ini gambar saya melenceng, tapi ya garis lurus pokoknya. Karena jarak terdekat antara dua titik adalah garis lurus ya. Ini kita sebut sebagai jaraknya, R. Kemudian selain besar jarak dari DL ke titik P itu adalah R, kita juga punya vektor satuan yang mengarah dari DL ke titik P. Selalu begitu ya. Kalau saya punya titik sumber dan titik uji, saya harus selalu mendefinisikan jarak dari titik sumber dan uji dan vektor satuannya. Ya, di di medan listrik juga begitu. Ada vektor satuan yang mengarah dari sumber ke titik uji. Sumbernya mana? Sumbernya adalah arus yang ada pada elemen DL. Ini sumbernya. Ini sumber. Titik ujinya mana? Titik ujinya P. Ya. Nah, hukum filsafat karena ini medan listrik yang diakibatkan oleh elemen kecil DL, sumber elemen kecil DL, maka dia juga harus merupakan diferensial dari vektor H. Artinya dia juga sama-sama bagian kecil juga, karena kalau kita mau cari keseluruhan harus diintegralkan ya. Karena semua punya kontribusi, dari sini ada, dari DL ini ada, dari sini ada, dari sini ada, dari sini ada, dari sini ada. Dari sini juga adanya begini, ya. Begitu ya. Semua komponen akan ada kontribusi, tapi kita harus cari dulu untuk kontribusi terkecilnya apa. Itu namanya elemen medan magnet diferensial DH. Nah, hukum filsafat menyetarakan begini. Jadi, sebanding dengan magnitudo arus dikali dengan vektor satuan panjang elemennya. Kemudian cross product dengan vektor satuan yang mengarah dari elemen sumber, elemen arus ke titik uji, yaitu AR. Lalu setiap medan itu pasti berbanding terbalik dengan jarak kuadrat. Ditambah dengan konstanta 4 pi. Nah, ini hukum filsafat. Jadi step by step-nya seperti itu. Nah, yang saya gambarkan terakhir itu yang ini ya. Jadi supaya kalian tahu ini asal muasal kenapa persamaan ini timbul, itu karena eksperimental ya. Bahwa bukan muatan, arus sumbernya adalah IDL, sumbernya ini, jaraknya ini berbanding terbalik dengan jarak,
arahnya ini konstanta proporsionalitasnya adalah 4pi. Sama seperti dia ketika kita ada E, sumbernya Q, proporsionalitasnya adalah 4pi epsilon 0, jaraknya R kuadrat, vektornya adalah arah. Satuan vektor dari titik sumber ke titik uji. Bedanya, nah ini dot product, yang ini cross product. Hati-hati ya. Jadi cross product saya asumsikan sudah diterima di matematika lah ya. Dan juga waktu di kuis kemarin kan ada cross ya, fungsi cross product dari library NumPy. Dan itu pun kalian harus sudah tahu gitu cross product dengan dot product gimana cara menghitungnya ya. Jadi ini bedanya. Selain ada sumber, jarak, dan konstanta dan arah, bedanya medan magnet dan medan listrik adalah medan magnet menggunakan cross product. Medan listrik adalah dot product. Karena arahnya akan berbeda. Ya, arahnya harus di-cross-kan. Nah, sampai sini ada yang mau diperjelas, diklarifikasi dulu. Sebelum kita masuk ke dalam koordinatnya, ini kan abstrak ya. R itu apa, AR itu apa. Kalau untuk menyelesaikan persamaan di ruang waktu, kita harus punya sistem koordinat. Kalau sebelumnya pakai koordinat Kartesius, X, Y, Z. Nah, sekarang di medan magnet akan pakai koordinat yang berbeda karena problem yang akan dikaji itu lebih mudah menggunakan koordinat yang lain. Kalau menggunakan koordinat Kartesius bisa, cuma nanti ada sinus, kosinus yang apa namanya harus Pitagoras dan lain-lain itu jadi lebih banyak notasinya, walaupun bisa juga. Cuman kalau kita gunakan sistem koordinat lain itu tidak perlu ada faktor-faktor trigonometri yang ada di situ. Oh ya, yang terakhir tuh lagi baru DL ya. Kalau saya mau dapat DH. Kalau saya mau dapat total H, ya kita tinggal integralkan DH-nya. Integralkan sepanjang lintasan. Artinya ini pasti yang saya katakan tadi yang namanya arus listrik itu pasti tertutup rangkaiannya. Tidak mungkin dia terbuka. Kalau terbuka tidak akan mengalir arusnya. Mau segede apapun tegangannya dari awal dari titik ujung, kalau kita putus di tengah nggak akan mengalir. Sama seperti mau tegangannya 2000 kilovolt misalkan dari PLN diputus aja itu jaringan sutetnya dipotong nggak akan ngalir ke sebelahnya kan arusnya ya. Sama pasti ini dia akan mengalir dengan lintasan yang akan balik ya, makanya integralnya integral lintasan. Artinya dia akan balik ke asalnya dengan menjumlahkan bagian-bagian dari DH untuk mendapatkan H total. Ya, sekali lagi yang kita hitung ini adalah akibat dari elemen DL, elemen DL, elemen DL, elemen DL, elemen DL. Kalau kita jumlahkan semua elemen DL sepanjang kawat, itu jadinya totalnya L dan medan magnetnya adalah H. Ya, istilahnya kita integralkan. Jadi yang ini ya. Kenapa kalau kita sudah punya loop atau kawat yang lintasan tertutup, maka total medan magnetnya itu bisa kita integralkan dari elemen diferensial medan magnet DH. Oke, nah ini yang saya sebut sebagai koordinat yang kita akan kaji. Kalau sebelumnya adalah X, Y, Z Kartesius, kalau ini adalah koordinat silinder. Ya sebenarnya transformasi saja. Ini tidak mengubah sama-sama ruang 3 dimensi, hanya saja representasinya itu adalah bentuknya bentukan silinder, bukan bentuk kubus. Ya kalau Kartesius ya, yang ini itu bentuknya kubus ya, seperti ini ya. Jadi ini ada X, ini ada Y, ini ada Z. Kemudian arah vektornya adalah AX, vektor satuannya ya, AY,
dan AZ. Nah, sekarang kita masuk ke koordinat silinder yang mana koordinatnya direpresentasikan ke dalam rho, V, dan Z. Kalau kita punya silinder begini, itu ada elemen pembentuk, bukan elemen ya, dimensi pembentuknya, ya. Contohnya adalah yang pertama dia punya lebar atau radius dari alas dan tutupnya kan. Nah, radiusnya itu diambil dari titik pusat ke ke pinggiran alasnya. Ini dikenal dengan jari-jari alas ya. Nah, ini adalah arah yang kita sebut arah radial. Jadi arah semakin melebar atau semakin meluas si alasnya, maka arah koordinat radialnya makin ekspansi atau makin membesar. Dan ini dalam silinder itu rho ya, bukan R ya. Kenapa? Karena untuk tidak bingung supaya, antara koordinat silinder dengan ada lagi koordinat bola, yang itu belum kita bahas dan mungkin juga nggak sampai bahas koordinat bola. Kalau koordinat bola, jari-jarinya ditulisnya dengan R. Kalau dalam koordinat silinder, jari-jarinya itu dalam rho ya. Rho itu bukan lagi yang sebelumnya rapat muatan ya. Jadi ini rho ini adalah koordinat silinder untuk menunjukkan, besar radius alas ya, radius alas silindernya. Itu adalah, rho. Dan arah vektor satuannya yang mengarah ke radial, ke dari titik pusat keluar ya, itu adalah arah vektor A rho. Itu satu ya. Yang kedua yang jelas lagi adalah arah yang vertikalnya, punya tinggi. Silinder kan punya tinggi ya, Z, arah Z. Ya ini sama karena dia vertikal, maka arah ke atas itu adalah arah AZ. Ini baru 2 dimensi. Dimensi ketiganya adalah ini yang beda adalah, eee, apa ya namanya, V itu artinya sudut. Jadi kalau saya punya titik ini, maka V-nya itu adalah yang ini. Dan arahnya itu adalah arah yang mengikuti selimutnya. Ya, kalau kalau di sini arahnya V-nya ke sana, kalau yang di sini arahnya ke sini, kalau yang arah yang di sana ya arahnya sini. Yaitu yang eee, sepanjang selimut itu, sepanjang lingkaran itu. Ya, jadi arahnya itu melingkar. Ya, jadi silinder itu punya arah radial yang keluar, itu jari-jarinya, kemudian arah vertikal yang ke atas, itu adalah tingginya, kemudian ada arah yang melingkar itu, ya, yang melingkar itu adalah yang mengikuti lintasan selimut silinder. Jadi itu koordinat silinder. Makanya kalau saya punya suatu titik di suatu ruangan yang kita mau sebut yang mau kita kaji dalam bentukan silinder, koordinat silinder, maka bukan X, Y, Z. Jadinya adalah rho, V, dan Z. Rho itu adalah berapa radius dari titik pusatnya, V itu adalah berapa sudut dari apa namanya, dari arah yang, depannya itu, berapa V-nya, lokasinya itu, berapa sudutnya dari arah depan, kemudian berapa tingginya, lokasi R ini berapa tingginya. Jadi itu cara atau menunjukkan suatu koordinat dalam sistem silinder. Nanti gimana makainya, nanti di sini makainya ya. Yang jelas kenapa ada, rho, V, dan Z. Lalu untuk perkalian vektor satuan, ya itu, nanti kalian di ini sendiri ya. Kalau dalam Kartesius kan, kalau AX dot AX itu 1, AX dot AY itu adalah 0 dan sisanya begitu ya. Kalau untuk cross product ya, AX cross AY itu adalah AZ.
ya, AY cross AZ sama dengan AX, dan seterusnya. Juga kalau kita mau balik ya, AY cross AX itu adalah minus AZ. Nah, ini ada di perkalian vektor silang ya, nanti ini dikaji lagi, supaya nanti saya jelaskan dulu bagaimana cara mendapatkan persamaan Biot-Savart untuk suatu kasus tersederhana ya. Yang jelas akan melibatkan perkalian vektor silang. Kenapa? Karena nanti arahnya harus tepat. Kalau perkalian vektor silangnya itu tidak benar, maka arahnya akan salah. Ya, karena semuanya yang berkaitan dengan vektor satuan itu menunjukkan kemana arah hasil medan magnetnya itu arahnya kemana. Ini juga sama ya, rho, V, dan Z ya. Kalau kita punya A rho dikali dot dengan A rho itu 1. A rho dot A V itu 0. Yang kita pakai cross product A rho cross A V sama dengan AZ. Ya. Dan seterusnya. Karena semuanya juga 3 begini, 3 saling apa namanya, perpendikular atau saling tegak lurus ya. Sama seperti koordinat kartesius. Jadi harus dilihat itu. Setiap vektor satuan kalau dia bertemu dengan vektor satuan di arah lainnya, kalau di cross product kan arah hasilnya kemana? Ya, itu yang harus diperhatikan. Nah, kita masuk sini ya. Ini sebenarnya kasusnya sederhana. Ini kasus untuk kalau saya punya kawat lurus, vertikal, yang dialiri arus. Kemudian saya mau cari berapa medan magnet di sini. Sebelumnya dalam hukum Gauss di soal ujian UTS nomor 3 juga kan, kalau saya punya rapat muatan panjang, berapa medan listrik atau flux listrik di sini? Ya, kalau menggunakan medan listrik. Dan bedanya kalau yang medan listrik kan rapat muatan panjang, artinya muatannya berbentuk apa? Kawat ya, muatan diam atau konduktor yang punya muatan. Kalau dalam medan magnet ya harus bergerak muatannya. Artinya ini adalah kawat yang dialiri arus. Berapa medan magnet yang di suatu titik P. Jadi kita akan gambar begini. Jadi ada arus yang melewati suatu kawat. Sama seperti tadi ya. Ini ada titik P berapa. Maka kita harus cari dulu jaraknya berapa, R-nya. Kalau di tengah gampang ya. Di sini apa namanya, kasusnya adalah saya mau cari dari elemen in dulu. Ini elemen arusnya. GL-nya. Maka vektor atau jaraknya dihitungnya begini. Ingat jarak dari sumber, ini sumber, ke titik uji. Dan kita bekerja dalam koordinat silinder. Nah, ini ada apa namanya, penggambaran ininya, koordinat silindernya. Di sini koordinat silinder itu dari titik ini ada jarak radial, yaitu rho. Dengan arah satuan A, rho, jari-jarinya. Kemudian yang ke atas itu ada lokasi DL. Lokasi DL itu adalah pada arah Z ya. Lokasinya ada di Z. Arah AZ.
Kenapa ada aksennya? Karena dulu sebelum itu juga sudah saya katakan kan, untuk notasi vektor posisi itu ada vektor posisi sumber dan vektor posisi titik uji. Kalau sumber itu kita tambahkan aksen, artinya dia sumber. Kalau tidak ada aksennya, artinya titik ujinya. Ya. Jadi kenapa ini Z-nya ada aksennya, walaupun yang penting konsisten ketika dihitung tidak salah ya. Kemudian ini ada R-nya. R-nya dari sini ke sini. Ya, nanti kita akan tunjukkan di slide yang sebelumnya. Ini untuk menunjukkan apa namanya, untuk mendapatkan diagram yang seperti ini, itu adalah cara mengkajinya dari sini dulu ya. Jadi kenapa bisa terbentuk diagram seperti ini? Itu adalah kita membentuk suatu problem dari kawat, kemudian titik uji di mana, kemudian kita bentuk koordinat silindernya. Jadi bisa muncul yang seperti ini. Ya. Dan ini juga jangan lupa ini adalah arah vektornya, kan vektor satuan yang mengarah dari sumber ke uji itu adalah vektor AR yang nanti masukkan ke dalam perhitungan Biot-Savart. Nah, yang ini ya. Jadi kenapa bisa jadi seperti ini? Jarak R itu kan dari titik sumber ke titik uji ya. Ingat R dari titik sumber ke titik uji. Kebalik. Karena dari titik sumber ke titik uji itu jadi yang depannya titik uji dulu dikurangi titik sumber ya. Karena kan kalau jarak begini ini adalah R, ini R aksen, maka kalau kita mau ini sumber, ini titik uji, jarak dari sini ke sini itu adalah R minus R aksen. Itu yang ini, kemudian untuk titik uji, di mana titik uji lokasinya adalah di rho A rho. Ya, di sini ya, titiknya itu adalah dia representasikan dengan jarak atau radius dari arah radial dari titik tengah ke titik pusat. Makanya ini R ini diganti dengan ini. Ya, karena dari sini. Kemudian titik sumbernya di mana? Titik sumbernya adalah di DL. DL itu lokasinya adalah Z, lokasinya pada jarak Z pada arah AZ. Ya, sehingga hasil yang di sini R aksen itu adalah Z aksen AZ. Karena ininya ya, jarak lokasi dari DL itu adalah di apa namanya, di Z pada arah AZ. Selain itu, kita harus cari juga AR-nya, vektor satuannya, yaitu vektor R dibagi dengan besar vektor R. Vektor R-nya apa? Ini rho A rho dikurangi dengan Z arah Z. Yang ini besarnya ya ini kalau kalian lihat ini segitiga ya. Jadi ini akar kuadrat dari ini kuadrat ditambah ini kuadrat. Vektor satuannya hilang karena besarnya ya. Jadi rho kuadrat ditambah dengan Z kuadrat. Ya, segitiga. Besarnya ini yang dicari. Sudah dapat AR-nya. Biot-Savart membutuhkan DL, AR, dan R. Yang kita sudah dapat adalah AR besar R, ya, besar itu ini. Kemudian yang belum adalah DL. DL itu adalah elemen panjang. Elemen panjangnya, ya DL itu berarti elemen panjangnya dalam sumbu Z ya berarti DZ.
Ya, karena dia di vertikal. Berarti elemen panjangnya adalah DZ arah Z. Sehingga semua ini dimasukkan menjadi seperti ini, ya. I DL AR per 4 PR kuadrat, masing-masing dimasukkan, DL-nya adalah ini, AR-nya adalah ini, R-nya adalah ini. Ya. I-nya ya tetap, I-nya sama. Karena I konstan, dia hanya besaran saja. Masukkan semua yang tadi, jadi semua problemnya sudah didefinisikan pada koordinat silinder, semuanya dimasukkan ke dalam setiap variabel di Biot-Savart. Jadi I-nya sama, DL-nya DZ AZ, lalu cross product dengan AR-nya. AR-nya itu adalah ini dibagi ini ya. Makanya ini keluar, ini sebenarnya R kuadrat dikalikan lagi dengan akar R, jadi 3/2 ya. Sama seperti ketika bahas medan listrik ya. Nanti setelah kuliah ini, nanti masih ada waktu, silakan kalian runutkan lagi kenapa dari sini bisa menjadi ini ya. Jadi jangan sampai keliru untuk mensubstitusi variabel-variabel yang diperlukan. DL-nya DZAZ, kemudian AR-nya itu adalah ini dibagi akarnya, kemudian R kuadratnya adalah ini kuadrat, jadi 3/2, dan ada konstanta 4pi. Dari sini baru bisa kita operasikan vektornya masing-masing, karena variabelnya sudah sesuai dengan problem pada space silinder. Nah, satu lagi ya, jadi karena tadi ini kita mau bahas bagian satu ini adalah akibat satu elemen, jangan lupa kalau kita mau total sepanjang sepanjang kawat, akibat sepanjang kawat, maka kita harus integralkan. Jadi yang ini harus, kalau mau jadi H, itu harus diintegralkan. Nah, integralnya dari mana ke mana? Problemnya dipermudah ya. Jadi anggap saja kawatnya itu dari panjangnya tak terhingga. Sama seperti ketika kita bahas Gauss medan listrik, itu kan dari tak hingga ke tak hingga panjangnya. Sangat panjang sekali. Jadi kita ambil dari minus tak hingga ke positif tak hingga. Itu yang masuk di sini. Ya, jadi kalau H total itu kita harus integralkan. Dan sebenarnya minus tak hingga ke tak hingga itu malah jadikan mudah hasilnya. H total itu diintegralkan DH. Ini DH. Yang ini H harus diintegralkan. Dari mana ke mana ya sesuai panjang kawatnya. Ya, problemnya diminta panjang kawatnya adalah dari minus tak hingga ke tak hingga. Berikutnya, nah dalam integral kita keluarkan konstan. Ya, 4pi konstan, I konstan, keluar. Ini konstan. Lalu operasikan vektor di dalamnya. Nah, ini ada cross product. Ya. Makanya tadi saya singgung sedikit ya. A rho di cross dengan A rho itu hasilnya 0. AZ di cross dengan AZ sama-sama AZ berarti 0. Yang ini itu 0. Ini dikalikan dengan ini 0. Tinggal yang tersisa adalah AZ dikali dengan A rho. Balik lagi ke silinder. Kalau saya punya AZ di cross dengan A rho, hasilnya adalah AV. Benar tidak? Ya. Hasilnya adalah AV. Jadi AZ kalau di cross dengan A rho, hasilnya adalah AV. Aturan skrup atau aturan tangan kanan ya, dalam cross product, dalam perkalian silang. Jadi Z dikalikan dengan rho, hasilnya adalah yang ke sana. Ya, itu nanti lihat lagi di
vektornya ya. Yang jelas, karena ini sama-sama arah Z, kalau cross product antara arah Z dengan arah Z yang sama, maka ini 0. Yang tersisa adalah arah Z dikalikan dengan arah rho, hasilnya adalah arah V. Makanya saya katakan ini menentukan arahnya. Kalau cross produknya salah arah, maka hasilnya salah arah. Dan kalau medannya salah arah, artinya ya salah itunya. Medan listriknya, karena dia vektor. Oke. Nah, yang tersisa adalah rho dz arah AV dibagi dengan yang ini. Rho kuadrat tambah Z kuadrat akar 3/2. Ini konstan lagi ya. Rho ini konstan. Kenapa? Karena ini panjang. Vektor satuan bisa dikeluarkan juga. Maka yang sebenarnya kita cari adalah bagaimana cara mengintegralkan ini. dz per rho kuadrat tambah Z kuadrat 3/2. Nah, ini dilihat dari kalkulus 2. Bagaimana cara mengintegralkan integral dengan akar kuadrat. Ya. Nih, integral dengan akar, ini dari kalkulus. Kita pakai untuk sini ya, makanya jangan alergi dengan kalkulus ya. Bentuk seperti ini, hasilnya adalah ini. Ya, kalau kita lihat ini adalah bentuknya misalkan integral dz per rho kuadrat Z kuadrat. Ya, kalau saya punya integral dz aksen per rho kuadrat ditambah Z kuadrat 3/2, maka hasilnya adalah sama, tinggal disamakan saja. Z per ini rho kuadrat atau A kuadrat di rho kuadrat akar rho kuadrat ditambah Z aksen kuadrat. Batasnya kalau saya punya dari minus tahingga ke tahingga, maka ini dari minus tahingga ke tahingga. Hasilnya adalah sederhana sebenarnya. Cuma penurunannya ya matematis, harus mengambil teori sana sini ya. Dan juga kalau vektornya tidak tepat, substitusi variabel vektornya tidak tepat, ataupun mencari arah vektornya akibat perkalian silang juga tidak tepat, maka itu akan salah. Jadi ini hasilnya, yang tadi ya, Z, hasil dari integralnya adalah seperti ini. Ya. Nah, kenapa bisa seperti ini? Ini juga bentuk lagi kalkulus lagi ya. Kita punya namanya bentuk kalkulus kalau ada tahingga per tahingga. Kalau saya masukkan tahingga dan tahingga, ini ada bentuk tahingga-tahingga. Tidak bisa langsung dihitung ya. Ini di mana ya? Di limit atau apa itu di kalkulus tuh. Jadi harus kita lakukan pendekatan ya. Tahingga ini akan masuk ke Z ya. Sama minus tahingga itu akan masuk ke Z. Jadi analoginya adalah kalau Z itu sangat besar, artinya kalau kita punya kesatuan seperti ini, Z itu jauh lebih besar daripada rho. Walaupun sebenarnya bukan tahingga yang infinite ya, sebenarnya itu ya ada angkanya, cuman dia sangat besar sekali. Kalau saya punya suatu angka, misalkan 1000, 10 juta lah, ya, akar balik. Ini analogi ya, Z lebih besar, sangat lebih besar, jauh lebih besar daripada rho ya. Saya punya Z-nya, misalkan yang ini ya, saya cek yang ini ya. Z-nya 10 juta. Kalau bisa diakar jadi harusnya 3, 100 juta. Rho-nya 0,1. Nah, itu namanya analoginya Z jauh lebih besar daripada rho. Pasti hasilnya itu mendekati akar ini kan? Pasti mendekati akar dari ini 10 pangkat 8, berarti dia mungkin 10.000, sekitar 10.000. Jadi sama seperti akar yang ini saja. Ininya itu tidak dianggap karena jauh lebih kecil. Hasilnya kan 100 juta, 1 diakarin ya sekian lah ya. 10.000
sama dengan akarnya yang ini sudah hilang efeknya. Makanya ini nanti menjadi efeknya adalah hanya ada efek Z saja. Jadi seolah-olah kalau saya punya rho kuadrat ditambah Z kuadrat, di mana Z-nya lebih besar daripada rho, jauh lebih besar, maka seolah-olah kita hanya punya akar Z kuadrat. Karena rho-nya sudah sangat kecil. Jadi, yang ini tuh seolah-olah Z per akar Z kuadrat. Minus tahingga ke tahingga. Karena ini kita tahu ini besar sekali Z-nya. Rho-nya yang ini diabaikan. Tapi yang di luar ini bisa keluar karena dia konstan ya. Yang kita permasalahkan adalah yang ada variabel integral. Z dan Z itu variabel integral. Yang ada di kesatuan dengan Z yang ini nggak bisa dikeluarin dulu. Kalau ini bisa ya, ini sudah bisa menghilangkan faktor ini ya. Jadi ntar keluarnya di sini. Nah, kalau kita masukkan tahingga dan tahingga Z-nya, ini sama-sama variabel Z, ini pun akar kuadrat dari Z kuadrat, artinya ini sama jadi Z ya. Jadi seolah-olah ini satu batas di tahingganya yang pertama dan dikurangi minus, ini minus tahingga yang dimasukkan, jadi minus 1. Ya, jadi adalah 2. Z per Z kuadrat minus tahingga ke tahingga itu adalah 2 ya. Yang ini hasilnya 2. Karena kita melakukan pendekatan bentuk tak tentu dari tahingga ke tahingga dengan asumsi Z-nya jauh lebih besar daripada rho. Ya ini lagi kalkulus ini ya. Saya cuman menunjukkan kenapa bisa jadi yang ini. Ya. Karena ini hasilnya 2, ya. Ini 2, maka ini 2 dibagi 4 jadi 1/2. I per 2 pi rho dengan arah AV. Arah AV kemana dalam silinder? Kalau saya punya silinder, arah AV itu kan arah yang sepanjang atau melingkar ya, sesuai dengan sudutnya. Sini, sini ya. Oh, sorry. Kalau atau dalam bentuk lain atau dalam simbol lain ya dia yang ke dalam ya. Artinya ini akan arahnya melingkar, arahnya ke dalam. Di titik ini arahnya adalah menembus kertas. Kalau saya ada di titik ini ya berarti arahnya ke sana. Saya kaji titik sini. Tapi kalau di sini kebetulan ya dia arahnya ke dalam kertas. Makanya kalian mungkin sudah paham bahwa dia mengikuti aturan tangan kanan medan magnet itu. Kalau saya punya arus yang mengarah ke atas, kemudian saya letakkan jempol saya itu ke atas, menunjukkan ke atas, maka arah medan magnetnya itu sesuai dengan arah jari-jari tangan yang 4 sisanya kalau kita bentuk melingkar begitu. Yaitu tangan kanan ini kebetulan cocok dengan, bukan kebetulan ya, karena untuk mempermudah penggambaran medan magnet, kalau saya punya arus yang vertikal, maka di sekitarnya itu adalah medan magnetnya akan mengikuti arahnya, mengikuti putaran tangan kanan. Putaran jari-jari tangan kanan. Kalau saya menunjukkan arah arusnya dengan arah jempol yang kita tunjukkan secara vertikal. Nah, ini hasilnya. Jadi, untuk medan magnet pada suatu titik yang berjarak rho dari sumber arus, besarnya adalah I per 2 pi rho dan arahnya adalah arah AV, yaitu arahnya adalah arah yang melingkar pada koordinat silinder. Dengan kata lain, itu adalah arah jari-jari tangan kanan yang kita kepalkan kalau kita tunjukkan arusnya dengan arah jempol yang vertikal. Atau vertikal ke bawah boleh, tapi kebalik ya. Tergantung arah arusnya.
Oke. Ya, ini kemarin di kelas yang sebelumnya juga saya minta, silakan coba, perumusan ini diulang ya, ditulis ulang buat sendiri saja. Karena kalau ngeliatin doang, itu nanti pasti pas lagi tugas atau ujian nggak bakal ingat. Tapi kalau pernah mengerjakan atau pernah memasukkan variabel, menghitung cross product, menggambar sketsanya, ya minimal inget lah, itu nggak akan fatal-fatal banget ininya, blank-nya ya. Jadi kenapa bisa seperti itu? Nanti dalam kuliah yang berikutnya tentang ampere, itu akan lebih mudah perhitungannya. Dengan kasus yang sama, hasilnya sama, tapi mekanisme mendapatkan persamaannya lebih sederhana. Karena kita memanfaatkan simetri. Sama seperti ketika kita bahas hukum Gauss. Kalau membuat medan listrik dari vektor satuan-satuan itu akan panjang, hasilnya apa, tapi ketika menggunakan hukum Gauss dengan problem simetri, hasilnya sama tapi didapatkan dengan cara yang lebih sederhana. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan ya? Kalau belum ada pertanyaan harus dicoba dulu. Karena kita harus tahu konsep Biot-Savart itu seperti apa. Biot-Savart itu hukum yang berlaku umum kalau problemnya dengan kawat yang seperti apapun bentuknya, intinya dia harus bisa mencari medan magnet di suatu titik kalau saya punya elemen sumber arus berupa kawat dengan jarak tertentu dengan arah vektor tertentu. Oke. Nah, ini saja nih ya. Tolong ini di-capture dulu. Silakan kalian coba sendiri nanti. Bukan tugas ya, coba saja. Karena jatah tugas kita tinggal sedikit. Karena kan misalkan setiap semester 6 biasanya kalau saya. 6 tugas, 2 UTS, udah ada 8. Ini silakan dicoba sendiri ya sambil kalian merekam ini. Karena nanti saya share slide-nya itu nanti hari Kamis ya, setelah selesai semua kuliah minggu ini karena kan masih ada kelas C. Ya. Kemarin di kelas B juga begitu ya. Jadi saya minta silakan coba sendiri, kalian gambar, kalian catat, coba sendiri dulu. Slide-nya akan saya share di hari Kamis ya. Silakan dicocokkan nanti dengan hasil yang kalian coba sendiri. Bisa cek di buku, bisa cek di Wikipedia, banyak begitu. Ya. Yang jelas dicoba, itu akan bermanfaat. Oke, sambil menunggu, apakah ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya. Terkait yang tadi gambar yang tangan kanan itu deh, Pak. Slide yang. Ya. Ini gambar Iya, secara Pak, yang. vertikal. Ya, ini secara vertikal tangan. Ini seolah-olah ini kalau dimiringkan jadi arusnya itu mengarah ke kalian ya. Jadi keluar, bukan masuk ke dalam permukaan tapi keluar ya. Jadi ini titik ini artinya arahnya ke depan ya. Untuk menunjukkan kalau dia berputar begitu. Sama ininya adalah arah Z, arah rho, arah V ya ini mungkin harusnya adalah AZ cross ARO sama dengan AV gitu. Ini harusnya udah kan di fisika itu tentang arah arus tangan kanan begitu kan? Ya. Cuman sebenarnya aslinya bukan tangan kanannya yang sakti, bukan. Kebetulan ketika diturunkan dengan Biot-Savart seperti itu, arah vektornya dari eksperimen, terus dilihat, oh coba pakai tangan kanan, ternyata cocok, bukan pakai tangan kiri cocoknya. Itu bukan berarti tangan kanannya apa namanya diciptakan seperti itu ya, ya Allah alam. Tapi yang jelas tangan kanan itu memudahkan representasi, tapi asalnya adalah dari
eksperimen. Ingat, ini semua eksperimen, kemudian dihitung variabel dan ininya, arah-arahnya, sehingga ternyata cocok dengan kalau tangan kanan kita dibuat seperti ini gitu. Ya. Jadi nanti untuk acuan bagaimana cara melihat arahnya, mengestimasi, ya bisa menggunakan tangan kanan. Yang mau ditanyakan apa dari sini? Itu Pak terkait akinya. Itu kan buat pengambilan arah aki itu kan yang dari ini apa ya, yang seperti digambar. Nah, kalau kita ngambil akinya itu yang dari sudut yang R itu bisa gak Pak? Atau sama saja Pak? Ini, Iya Pak. V ya, sama saja. Yang jelas AV itu pasti selalu mengarah melintas begitu. Jadi dia mengikuti loop ya, mengikuti apa arah melingkar itu. Itu namanya arah V ya. Kalau di sini ya arahnya ke sana. Kalau di sini arahnya ke sana, sini arahnya ke sana ya. Besarnya itu adalah sudutnya ya. Ini besarnya sudutnya. Arahnya adalah yang arah melingkar. Besarnya itu adalah sudut V ya. AV itu adalah arahnya. Ya, kalau besarnya adalah sudutnya ya. Sudut ini adalah sudut V. Kalau sudut yang ini ya V-nya 90 derajat begitu. Cuman arahnya adalah arah. Sama kayak kalau kita punya koordinat kartesius. Saya punya X sama dengan 2. Besarnya 2, arahnya AX. Ya, jadi 2AX kan. Kalau saya punya radius silinder dengan radius 5 misalkan ya. Rho-nya itu 5, arahnya arahnya A rho. Jadi ini titik ini adalah 5 arah rho, begitu. Vektor tuh harus selalu ada besar dan arahnya. V itu adalah sudut ya. Sudut dari titik acuan ya. Titik acuannya dalam hal ini adalah X, sumbu X ya. Titik acuannya. Tuh sumbu horizontal ya. Jadi kalau ke sana maka berapa? Misalkan ini 45 derajat. Jadi V yang lokasi ini adalah ya. Ini adalah R V-nya adalah 45, Z-nya 0. Begitu. Ya, titik ini. Ya, misalkan ini adalah R jaraknya, berarti ini V-nya adalah R. Sudutnya misalkan ini 45 derajat. Z-nya berapa? Z-nya karena ada di titik tengah, tidak ada sumbu Z-nya misalkan ke sana ya. Tapi ini di tengah Z-nya sama dengan 0, maka ini 0 ya. Ini sama seperti rho V Z ya. Berapa rho-nya? Ya, ini rho-nya R ya. Kemudian V-nya berapa? 45 derajat, Z-nya berapa? 0. Kalau kita mau dalam bentuk total, misalkan titiknya T, kita mau dalam bentuk vektor, berarti rho arah V ditambah 45 arah V, R arah rho, 45 arah V ditambah 0 arah Z. Sama seperti kalau kita kartesius, kalau kartesius P sama dengan bukan R ya, X AX, Y AY, Z AZ gitu. Kalau dalam silinder rho dalam arah rho, sudut V dalam arah AV dan tingginya Z dalam arah Z. Ini seharusnya memang sudah asumsinya kan memang kalian sudah didapatkan di matematika 1 ya, tapi ini juga saya ulang secara singkat saja supaya tidak terlalu ketinggalan materi medannya dan juga tidak terlalu blank dalam arah vektornya. Makanya tadi saya bilang sisa waktu ini sebenarnya kan medan elektromagnetik itu kan 3 SKS ya. Sisanya kalian gunakan untuk mengecek ya, review lagi. Misalkan yang belum terlalu jelas tentang perkalian silang vektor, ya kalian cek lagi, itu kan sudah ada di buku atau di teori kalkulus atau matematika. Cek lagi, kemudian tadi yang ada integral atau bentuk diferensial, bentuk tahingga per tahingga itu kan di matematika kalkulus semestinya ya sudah ada. Cek lagi gitu ya. Jadi
memang materinya satu hukum saja dalam pertemuan minggu ini, tapi background knowledge-nya itu yang harus kalian kejar. Ya, ini kan filsafat, tapi ini mengimplementasikan pengetahuan-pengetahuan dari materi kuliah-kuliah sebelumnya. Jadi kalau kuliah sebelumnya masih ada yang lupa, dicek lagi. Ya. Makanya saya katakan tadi coba dulu yang ini. Kalau kalian nyoba ini pasti akan mencari, oh berapa cross produknya antara RO dengan ini, kan pasti kalian akan cari sendiri itu. Otomatis mengkaji ulang. Ya. Jadi nggak blank-blank amat ya. Oke, sekarang jam berapa? Oke, sudah 10:30 ya. Sebentar. Saya cek presensi dulu. Rachel Amabel ada? Hadir, Pak. Elia Reynolds? Gozi Yusuf? Hadir, Pak. Muhammad Ilham Daifullah? Hadir, Pak. Anila Sari? Hadir, Pak. Anas Rizky? Hadir, Pak. Eka Syahwal? Hadir, Pak. Rahmat Ramadan? Hadir, Pak. Agis Muhyi? Hadir, Pak. Muhammad Haris? Hadir, Pak. Sheila Desta? Hadir, Pak. Jeremy Christopher? Hadir, Pak. Muhammad Fatih? Hadir, Pak. Kumara Maheswara? Hadir, Pak. Fikri Albani? Ya, hadir, Pak. Ilham Fauzi? Hadir, Pak. Fauzan Nur Rahman? Hadir, Pak. Fernando Maesa? Hadir, Pak. Andi Sulaiman? Hadir, Pak. Oke. Ada yang belum disebutkan? Saya, Pak. Siapa? Siapa? Ilman Agil Pak. Ilman. Satu lagi? Ada lagi? Dafa Mahardika, Pak. Andika? Dafa Mahardika. Dafa? Ya. Sudah? Baik, kalau sudah, kita akhiri kuliah pagi ini, jelang siang. Terima kasih atas partisipasinya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.